Coba bayangin, kamu lagi scroll media sosial, terus muncul berita. PT X untung 50 miliar tahun ini. PT Y rugi 100 miliar. PT Z bahkan bangkrut total, tutup semua cabangnya. Nah, pertanyaannya sederhana tapi penting banget. Siapa sih yang hitung angka-angka gede ini? Kenapa berita kayak gini bisa bikin investor langsung gerak? Ada yang jual saham, ada yang beli, ada yang nunggu. Terus, dari mana data soal laba, rugi, bahkan kata bangkrut itu keluar? Jawabannya ada di satu kata, akuntansi. Ini bukan cuma soal nyatet uang keluar masuk. Akuntansi itu sistem informasi yang ngubah transaksi bisnis jadi data. Dan data ini yang gerakin keputusan ekonomi. Dari investor yang mau tanam modal, bank yang mau kasih pinjaman, sampai pemerintah yang mau hitung pajak. Semuanya mulai dari sini. Tanpa akuntansi, semua angka tadi cuma jadi tebak-tebakan doang. Terus, gimana sih akuntansi bekerja sampai jadi bahasa yang dipahami semua orang di dunia bisnis? Kita ngomongin soal data yang gerakin keputusan ekonomi. Nah, akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Kenapa bahasa? Gampangnya gini. Kayak bahasa Inggris yang bikin orang dari berbagai negara bisa ngobrol, akuntansi juga bikin bisnis dari berbagai industri bisa saling paham. Definisinya simple. Akuntansi itu proses nyatet, ngukur, terus nyampein informasi ekonomi. Tujuannya biar orang bisa ambil keputusan atau bikin kebijakan. Ada 3 fungsi utama di sini. Pertama, pencatat. Setiap transaksi harus didokumentasiin. Kedua, penerjemah. Data mentah diubah jadi informasi yang berguna. Ketiga, komunikator. Informasi itu disampaikan ke pihak-pihak yang butuh. Namanya stakeholders. Investor butuh baca laporan keuangan. Kreditur juga butuh. Pemerintah apalagi. Mereka semua ngobrol pakai satu bahasa yang sama, yaitu akuntansi. Tanpa bahasa ini, masing-masing bakal ngomong sesuka hati. Chaos jadinya. Terus, data mentah kayak apa sih yang diubah jadi informasi berguna lewat akuntansi? Data mentah itu bentuknya apa aja? Bayangin tumpukan nota pembelian, bukti transfer, kwitansi pembayaran, invoice penjualan. Semua itu masih mentah banget, belum bisa dipakai buat ambil keputusan. Nah, disinilah akuntansi bekerja. Lewat proses transformasi, data mentah tadi diubah jadi informasi matang yang siap pakai. Informasi matang itu yang kayak gini. Berapa total penjualan bulan ini? Perusahaan untung atau rugi? Berapa utang yang harus dibayar? Layak nggak perusahaan ini dapat pinjaman dari bank? Lihat bedanya? Dari sekedar tumpukan kertas, jadi jawaban konkret yang bisa dipakai buat keputusan besar. Ada 3 karakteristik khas informasi akuntansi. Pertama, semuanya dinyatakan dalam satuan uang, rupiah. Kedua, isinya data transaksi ekonomi yang beneran terjadi. Ketiga, informasi ini mempengaruhi kondisi keuangan entitas secara langsung. Tanpa 3 karakteristik ini, data nggak bisa disebut informasi akuntansi. Terus, gimana sih proses transformasi dari nota jadi laporan keuangan yang rapi? Proses transformasi tadi ternyata punya 4 tahap yang harus dilalui. Tahap pertama, pencatatan atau recording. Setiap transaksi dicatat pakai pensil, pena, atau komputer. Bisa manual atau otomatis lewat software akuntansi. Yang penting, semua tercatat. Tahap kedua, pemilahan atau classifying. Di sini, data mulai disortir, mana yang pendapatan, mana yang beban, mana yang aset, mana yang utang. Semuanya dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing. Tahap ketiga, pengikhtisaran atau summarizing. Data yang udah dikelompokkan tadi dirangkum jadi bentuk yang gampang dibaca. Contohnya, total penjualan bulan Januari mendarat di angka 50 juta rupiah. Tahap terakhir, pelaporan atau reporting. Hasil rangkuman tadi disajikan dalam bentuk laporan keuangan, terus dikomunikasikan ke pihak eksternal lewat surat kabar, internet, atau laporan tahunan. 4 tahap ini harus dilalui semua. Kalau enggak, tumpukan nota bakal tetap jadi sampah kertas yang nggak ada gunanya. Nah, semua proses ini buat siapa sih sebenarnya? Siapa yang paling butuh informasi akuntansi? Siapa yang paling butuh informasi akuntansi? Jawabannya, manajemen. Mereka ini user VIP nomor 1. Paling tergantung sama laporan keuangan. Kenapa?
Karena manajemen harus ngarahin jalannya perusahaan setiap hari. Mereka butuh tahu berapa utang yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, kepada siapa harus dibayar. Semua detail ini cuma bisa dijawab lewat data akuntansi. Terus ada fungsi kedua, membandingkan rencana versus realisasi. Misalnya, anggaran pendapatan ditargetkan 100 juta. Ternyata realisasinya cuma 90 juta. Berarti ada gap 10 juta yang harus dianalisis. Kenapa kurang? Di mana masalahnya? Solusinya gimana? Semua butuh data akuntansi yang detail. Fungsi ketiga, menyesuaikan kebutuhan informasi. Perusahaan kecil butuh data sederhana. Perusahaan besar dan kompleks butuh data detail berlapis-lapis. Makin tinggi jabatan seseorang, makin besar kebutuhannya memahami konsep dan istilah akuntansi. Tapi manajemen bukan satu-satunya pihak yang butuh laporan keuangan. Ada banyak pihak di luar perusahaan yang juga ngintip laporan ini. Siapa aja mereka? Pihak eksternal yang ngintip laporan keuangan ternyata banyak banget. Ada investor yang butuh tahu posisi keuangan dan prospek masa depan perusahaan. Mereka mau pastiin investasinya aman dan menguntungkan. Ada kreditur dan supplier yang butuh cek kesehatan keuangan perusahaan. Soalnya mereka harus tahu resiko kredit sebelum kasih pinjaman atau jual barang secara kredit. Terus ada pemerintah yang fokus ke perpajakan dan kepatuhan perundang-undangan. Berapa laba kena pajak perusahaan ini? Udah bayar pajak sesuai aturan belum? Ada juga karyawan dan serikat pekerja yang butuh tahu stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Gaji mereka aman nggak bulan depan? Perusahaan bakal tutup atau masih sehat? Bahkan akademisi juga butuh data ini buat penelitian dan pendidikan. Contoh nyata di lapangan. Bank mau kasih pinjaman 1 miliar, pasti cek laporan keuangan dulu. Investor mau beli saham, pasti nanya apakah perusahaan sehat. Semua keputusan ekonomi dimulai dari data akuntansi yang sama. Tapi tunggu dulu, kalau setiap orang baca laporan dengan cara berbeda, kan bakal chaos. Gimana caranya biar semua bicara dalam bahasa yang sama? Masalah chaos tadi beneran bisa terjadi kalau nggak ada aturan main. Bayangin, setiap negara punya bahasa akuntansi sendiri. Beda negara, beda interpretasi. Investor internasional bakal bingung total. Makanya dibutuhkan standarisasi. Di Indonesia ada 2 istilah penting yang harus kamu tahu. PABU atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terus ada SAK, Standar Akuntansi Keuangan. SAK ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, biasa disingkat IAI. Bentuknya berupa PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Setiap PSAK dikasih nomor urut. PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3, dan seterusnya. Kalau di Amerika Serikat, mereka pakai GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Kenapa standarisasi ini penting banget? Pertama, nggak terjadi salah interpretasi. Kedua, laporan keuangan bisa diperbandingkan antar perusahaan. Ketiga, investor internasional bisa baca laporan dengan mudah. Analoginya gini, SAK itu kayak grammar dalam bahasa akuntansi. Tanpa grammar, semua orang bicara sesuka hati. Nggak ada yang paham. Tapi akuntansi bukan cuma buat akuntan doang. Profesi lain juga butuh. Siapa aja sih yang sebenarnya perlu paham akuntansi? Akuntansi ternyata bukan monopoli akuntan doang. Profesi lain juga butuh banget. Tim marketing harus paham akuntansi buat analisis ROI kampanye dan atur budget iklan. Divisi produksi butuh hitung biaya produksi dan efisiensi operasional. HR atau personalia ngurusin penggajian dan benefit karyawan. Semuanya pakai data akuntansi. Bahkan profesi di luar perusahaan juga butuh. Dokter praktek harus nyatet pendapatan pasien dan urus pajak. Pengacara perlu catat fee klien dan biaya operasional kantor. Influencer juga harus tracking endorsement dan bayar pajak penghasilan. Semua butuh pemahaman dasar akuntansi. Ada prinsip universal di sini. Akuntansi dewasa ini punya peran kayak matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gak bisa dihindari. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kebutuhannya memahami akuntansi. Setiap tingkat jabatan pasti berhubungan dengan masalah akuntansi.
direktur, manajer, supervisor, sampai staff. Semua nyentuh angka-angka ini. Nah, kalau semua orang butuh akuntansi, berarti peluang kerjanya gede dong. Siapa sih yang beneran kerja di bidang akuntansi profesional? Yang kerja di bidang akuntansi profesional ternyata levelnya setara dengan dokter dan pengacara. Nggak main-main. Coba kita bandingkan, dokter butuh S1 plus koas, pengacara butuh S1 plus profesi, akuntan juga butuh S1 plus pendidikan profesi akuntansi. Dokter punya STR sebagai lisensi, pengacara punya sertifikat advokat, akuntan punya sertifikat akuntan publik. Tanggung jawabnya juga berat semua. Dokter tanggung jawab ke kesehatan, pengacara ke hukum, akuntan ke keuangan dan keputusan ekonomi. Dampak kesalahannya gimana? Dokter salah diagnosa bisa nyawa melayang, pengacara salah strategi bisa klien kehilangan kebebasan, akuntan salah hitung atau lapor bisa bikin perusahaan bangkrut. Karakteristik profesi akuntan jelas banget. Pertama, butuh pendidikan khusus, kedua, terikat kode etik profesi, ketiga, punya standar teknis yang ketat, keempat, bertanggung jawab pada kepentingan publik. Fun fact nih, perkembangan teknik dan teori akuntansi sangat cepat. Akuntan harus terus belajar sepanjang karir, nggak bisa santai setelah lulus. Terus kenapa sih profesi akuntan makin dicari sekarang? Ada faktor apa aja yang bikin demand-nya naik terus? Demand profesi akuntan meroket karena 5 faktor utama. Faktor pertama, jumlah perusahaan terus meningkat. PT terbuka yang go public makin banyak. PT tertutup yang non-public juga berkembang pesat. Semua butuh akuntan buat laporan keuangan mereka. Faktor kedua, transaksi makin kompleks. Dulu cuma jual beli biasa. Sekarang ada leasing atau sewa guna usaha. Ada kerjasama operasi. Ada bangun operasional transfer atau BOT. Ada transaksi derivatif. Ada perdagangan berjangka. Semua butuh perlakuan akuntansi khusus. Faktor ketiga, bidang usaha makin beragam. Teknologi informasi berkembang cepat. Research and development butuh pencatatan. Fintech dan cryptocurrency muncul. Akuntan harus bisa handle semua ini. Faktor keempat, peraturan perpajakan makin rumit. PPh, PPN, PBB, bea cukai, tax planning dan tax compliance jadi kebutuhan wajib. Faktor kelima, perundang-undangan makin banyak. UU perusahaan, UU lingkungan, dan lain-lain. Semua punya implikasi akuntansi. 5 faktor ini bikin profesi akuntan gak akan pernah sepi peminat. Nah, kalau mau jadi akuntan, jalur karirnya ada berapa sih? Ada bedanya nggak? Jalur karir akuntan ada 2 jalur utama, akuntan publik dan akuntan privat. Bedanya cukup signifikan. Akuntan publik memberikan jasa atas dasar honor. Mereka kerja di kantor akuntan publik atau KAP. Kliennya banyak, bisa berbeda industri setiap hari. Posisi khasnya kayak auditor eksternal atau konsultan pajak. Mereka harus independen, nggak boleh memihak ke klien. Terus butuh izin praktik khusus, BAP atau CPA. Akuntan privat beda lagi. Mereka bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu. Tempat kerjanya bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah. Kliennya cuma satu, yaitu organisasi yang mempekerjakan mereka. Posisi khasnya kepala pembukuan, kontrolir, atau internal auditor. Mereka jadi bagian dari manajemen. Nggak wajib punya lisensi khusus kayak akuntan publik. Contoh karir konkretnya gini. Akuntan publik bisa jadi partner di KAP Ernst & Young atau konsultan pajak independen. Akuntan privat bisa jadi CFO atau Chief Financial Officer di Unilever, internal auditor di Bank Mandiri, atau controller di PT Pertamina. 2 jalur ini sama-sama bagus, tinggal pilih sesuai minat. Nah, selain 2 jalur ini, akuntansi punya banyak spesialisasi. Bidang apa aja sih yang bisa dipilih? Spesialisasi pertama dan paling fundamental adalah akuntansi keuangan. Ini jantungnya semua bidang akuntansi. Ruang lingkupnya mencakup pencatatan transaksi perusahaan atau organisasi. Terus, penyusunan laporan keuangan berkala. Semua untuk kepentingan eksternal, kayak pemilik, investor, dan kreditur. Ada 2 komponen utama di sini. Pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK.
Ini aturan pengukuran dan penyajian laporan yang berlaku sejak tahun 1994. SAK menggantikan PAI yang lama, terdiri dari PSAK yang diberi nomor urut, PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3, dan seterusnya. Komponen kedua, revisi berkelanjutan. PSAK yang nggak sesuai perkembangan zaman bakal direvisi tanpa ubah nomor. Contohnya, PSAK 71 tahun 2017 direvisi jadi PSAK 71 revisi 2020. Prospek karirnya gimana? Dibutuhkan oleh setiap organisasi. Perusahaan swasta butuh, BUMN butuh, BUMD butuh, NGO juga butuh. Wajib untuk organisasi besar. Kesimpulannya, kalau kamu ahli akuntansi keuangan, kamu bisa kerja di mana saja. Tapi ada satu bidang yang tugasnya ngecek laporan keuangan ini. Bidang apa itu? Bidang yang ngecek laporan keuangan itu namanya auditing atau pemeriksaan independen. Auditor ini kayak polisi laporan keuangan. Tugasnya ada 3 hal utama. Pertama, mengumpulkan bukti yang mendukung catatan akuntansi. Kedua, mengevaluasi kesesuaian dengan SAK. Ketiga, memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Opini audit ada beberapa jenis. Ada wajar tanpa pengecualian, artinya laporan sesuai SAK 100%. Ada wajar dengan pengecualian, berarti ada masalah kecil. Ada tidak wajar, ini artinya banyak pelanggaran SAK. Ada juga tidak memberikan pendapat, karena data nggak cukup untuk kasih opini. Satu hal penting yang harus kamu tahu, wajar nggak sama dengan sehat. Opini wajar hanya berarti laporan sesuai aturan, bukan berarti perusahaan bebas masalah finansial. Perusahaan bisa dapat opini wajar, tapi tetap terancam bangkrut kalau utangnya gede banget. Syarat jadi auditor juga ketat, harus S1 akuntansi. Terus ambil pendidikan profesi akuntansi selama 3 semester, dapat gelar akuntan. Terus lulus USAP atau Ujian Sertifikat Akuntan Publik, baru dapat gelar BAP. Ini setara CPA di Amerika Serikat. Nah, selain laporan keuangan, ada bidang yang fokus ke biaya produksi. Apa itu? Bidang yang fokus ke biaya produksi namanya akuntansi biaya. Ini spesialis penentuan dan pengendalian biaya. Fokus utamanya ke biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Sekarang, biaya distribusi juga makin penting untuk diperhatikan. Ada 2 jenis biaya yang dipelajari di sini. Pertama, biaya sesungguhnya atau historical. Ini biaya yang sudah terjadi. Contohnya, biaya bahan baku bulan Januari mendarat di angka 50 juta rupiah. Kedua, biaya taksiran atau forecasting. Ini biaya yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, estimasi biaya bahan baku bulan Februari naik jadi 55 juta rupiah. Fungsi utama akuntan biaya ada 4. Mengumpulkan data biaya, baik actual maupun estimated, menafsirkan data untuk manajemen, pengendalian biaya atau cost control, terus perencanaan biaya atau cost planning. Bidang ini sering dianggap bagian dari akuntansi manajemen karena fokusnya ke internal decision making. Contoh aplikasinya nyata. Harga pokok produksi sepatu Nike berapa? Biaya per unit smartphone Samsung berapa? Semua dihitung lewat akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi biaya buat internal, ada nggak bidang yang lebih bebas dan strategis? Ada bidang yang lebih bebas dan strategis, namanya akuntansi manajemen. Ini senjata rahasia manajer. Karakteristik uniknya luar biasa. Akuntansi keuangan terikat SAK ketat banget. Akuntansi manajemen nggak ada standar, bebas kreasi total. Akuntansi keuangan cuma pakai data historis. Akuntansi manajemen pakai data historis plus proyeksi masa depan. Rentang waktunya juga fleksibel banget, bisa dari detik sampai puluhan tahun ke depan. Terus, perbedaan terbesarnya di sini. Akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, akuntansi manajemen untuk pihak internal, yaitu manajemen sendiri. Fungsi utamanya ada 3. Pemilihan alternatif, pilih strategi terbaik, perencanaan, buat rencana jangka pendek dan panjang, pengendalian, monitor kinerja versus target. Contoh kasusnya kayak gini. Perusahaan mau beli mesin baru atau sewa, analisis biaya 5 tahun ke depan. Mau buka cabang baru di Surabaya atau Bandung, proyeksi revenue dua-duanya.
outsource produksi atau produksi sendiri, cost benefit analysis. Kebebasan kreativitasnya total. Akuntan manajemen bisa pakai metode apapun yang berguna bagi manajemen. No rules, just results. Nah, kalau urusan strategi udah clear, gimana dengan urusan pajak? Ada bidang khususnya nggak? Urusan pajak punya bidang khusus, namanya akuntansi perpajakan. Ini seni hemat pajak secara legal. Ada dua fungsi utama di sini. Pertama, penyusunan laporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. SPT tahunan, SPT masa, semua harus tepat. Kedua, perencanaan pajak atau tax planning. Memilih transaksi yang menghasilkan beban pajak terkecil. Legal dan etis ya, bukan penghindaran pajak ilegal. Contoh dilema tax planning kayak gini. Perusahaan mau beli mesin atau sewa mesin? Kalau beli mesin, ada depresiasi yang bisa kurangi pajak bertahap. Kalau sewa mesin, biaya sewa langsung kurangi pajak tahun ini. Contoh lain, kasih uang makan ke karyawan kena pajak sebagai benefit. Tapi kalau sediakan catering kantor, bisa jadi biaya perusahaan dan nggak kena pajak karyawan. Syarat jadi akuntan pajak cukup ketat. Harus pahami dan ikuti peraturan perpajakan yang selalu berubah. Ikuti kursus brevet A, B, C. Update terus soal UU pajak terbaru. Prinsip emasnya sederhana. Bayar pajak seminimal mungkin secara legal. Bukan tax evasion, tapi tax efisiensi. Nah, selain aturan pajak, ada bidang yang ngurusin sistem dan teknologi. Apa itu? Nah, setelah kita bicara strategi dan perpajakan, kita masuk ke fondasi teknis yang bikin semuanya bisa berjalan. Ini dia, sistem akuntansi, sang arsitek IT di balik data keuangan. Bayangkan, semua prosedur pencatatan, metode pengolahan transaksi, hingga teknik keamanan data dirancang di sini. Ruang lingkupnya luas, dari merancang alur kerja sampai mengimplementasikan pengamanan agar data tidak bisa dimanipulasi. Tujuannya ada 3 utama. Pertama, melindungi kekayaan perusahaan dengan internal control untuk cegah penipuan, misalnya dengan pemisahan tugas yang jelas. Kedua, menjamin keandalan laporan keuangan sehingga datanya akurat dan bisa diverifikasi, lengkap dengan jejak audit yang jelas. Ketiga, tentu saja efisiensi biaya, di mana biaya sistem harus lebih kecil daripada manfaat yang diberikan. Karakteristik sistem yang baik harus aman, murah, dan cepat dalam pemrosesan data. Di era digital ini, keahlian wajibnya sudah menyatu dengan teknologi informasi, programming, database, hingga software ERP seperti SAP atau Oracle. Intinya, di zaman sekarang, sistem akuntansi itu adalah perpaduan 50% ilmu akuntansi dan 50% keahlian IT. Tanpa sistem yang solid, data sebanyak apapun hanya akan jadi tumpukan yang kacau. Nah, sistem yang solid ini nanti akan menghasilkan data untuk apa? Untuk direncanakan dan dikendalikan. Gimana caranya? Kita lihat di spesialisasi selanjutnya. Nah, setelah sistem yang solid menghasilkan data, data itu perlu diarahkan. Disinilah peran akuntansi anggaran yang fokusnya pada 2 hal, merencanakan dan memantau. Pada dasarnya, ini adalah proses menyajikan rencana keuangan untuk suatu periode, lalu membandingkannya dengan realisasi yang sebenarnya terjadi. Siklusnya berputar, mulai dari perencanaan, misalnya menargetkan penjualan triwulan pertama sebesar 500 juta. Lalu masuk ke pencatatan transaksi aktual, katakanlah realisasinya 450 juta. Tahap kuncinya adalah perbandingan atau variance analysis. Di sini kita lihat selisihnya, 50 juta, dan menandainya sebagai unfavorable. Lalu kita analisis, kenapa bisa kurang? Apakah faktor internal seperti strategi yang kurang tepat atau eksternal seperti kondisi pasar? Dari analisis ini, barulah kita bisa mengambil tindakan perbaikan untuk periode berikutnya. Misalnya, selain penjualan yang meleset, biaya produksi yang dianggarkan 300 juta ternyata membengkak jadi 320 juta. 2 unfavorable variance ini jadi alarm untuk manajemen. Bidang ini sering dianggap bagian dari akuntansi manajemen karena fokusnya untuk pengambilan keputusan internal.
Jadi, anggaran tanpa perbandingan dengan realisasi itu percuma. Tapi bagaimana jika entitas yang kita hitung bukan perusahaan yang mengejar laba, melainkan organisasi yang tujuannya melayani publik? Spesialisasinya beda lagi. Mari kita lanjut. Oke, kita sudah bahas dunia bisnis yang fokusnya pada laba. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih luas, akuntansi sektor publik. Ini adalah ranah di mana motifnya bukan lagi keuntungan, tapi pelayanan publik. Cakupannya sangat beragam, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN seperti Pertamina dan PLN, organisasi politik, hingga lembaga sosial seperti Palang Merah atau yayasan. Karakteristik utamanya jelas, fokus pada pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPR atau DPRD, dan semuanya terikat erat oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan sektor swasta mendasar. Kalau swasta tujuannya profit dan dananya dari pemilik atau pinjaman, sektor publik tujuannya pelayanan dan dananya berasal dari pajak, retribusi, atau hibah. Akuntabilitasnya pun bukan ke pemegang saham, tapi ke masyarakat umum. Nah, penting dicatat, meskipun pelaksanaan operasionalnya bisa dikerjakan oleh pihak swasta, fungsi pemerintahan dan pertanggungjawaban atas uang rakyat tetaplah dipegang oleh pemerintah. Ini membawa kita ke bagian spesifik dari sektor publik. Ingin tahu bagaimana akuntansi memastikan uang rakyat itu digunakan dengan benar? Kita lihat di bagian selanjutnya. Nah, dari sektor publik yang luas tadi, sekarang kita fokus ke jantungnya, akuntansi pemerintahan. Ini adalah bagian khusus yang mengurusi pertanggungjawaban uang rakyat. Ruang lingkupnya mencakup lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga lembaga sosial seperti rumah sakit atau sekolah yang dikelola negara. Karena mengurus uang publik, standarnya pun khusus, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan dasar hukum peraturan pemerintah. Yang menarik adalah struktur auditnya. Ada auditor eksternal independen, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lalu ada auditor internal seperti BPKP untuk pengawasan pemerintah pusat, Inspektorat Jenderal di tiap kementerian, serta inspektorat dan badan pengawas di tingkat daerah. Hal yang paling krusial di sini, semua unit organisasi ini terikat sangat ketat oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang untuk melanggar, karena yang dikelola adalah amanah publik. Jadi, akuntansi di sini bukan sekedar pencatatan, tapi alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tapi, bagaimana jika dampak yang ingin diukur bukan hanya uang, melainkan sesuatu yang lebih abstrak, seperti kebahagiaan masyarakat atau kebersihan udara? Ada bidang akuntansi yang bahkan lebih menantang lagi. Penasaran? Nah, kalau tadi kita ukur sesuatu yang konkret seperti uang, sekarang kita masuk ke wilayah yang paling menantang, akuntansi sosial. Bidang terbaru ini berusaha mengukur sesuatu yang seringkali tak kasat mata, yaitu biaya dan manfaat sosial dari sebuah aktivitas ekonomi. Kenapa sulit? Karena nilai sosial seperti kebahagiaan atau udara bersih sangat sulit untuk dinyatakan dalam angka rupiah. Dampaknya pun seringkali jangka panjang dan dipengaruhi banyak faktor eksternal. Contoh tugasnya bisa macam-macam. Misal, dalam studi transportasi, akuntansi sosial tidak hanya menghitung biaya pembangunan jalan, tapi juga mengukur dampaknya pada kepadatan lalu lintas, polusi, dan kualitas hidup warga sekitarnya. Atau menilai pabrik. Selain manfaatnya menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak, berapa biaya sosial dari polusi udara dan limbah yang dihasilkannya? Program CSR perusahaan juga diukur di sini. Berapa manfaat citra perusahaan dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari dana yang dikeluarkan? Tantangan besarnya adalah bagaimana caranya memberi nilai rupiah pada udara bersih atau kebahagiaan masyarakat. Inilah yang sedang berkembang. Tren masa depan menunjukkan tuntutan masyarakat akan transparansi dampak sosial dan lingkungan semakin tinggi.
dengan standar baru seperti ESG atau Environmental, Social, and Governance yang kini banyak diterapkan. Jadi, akuntansi ternyata bukan cuma urusan debit kredit semata ya. Tapi dalam praktik sehari-hari, seringkali orang masih bingung membedakan antara pekerjaan pencatatan dan analisis. Apa sih bedanya? Mari kita kupas. Nah, setelah melihat berbagai spesialisasi yang kompleks, sekarang kita bongkar kesalahpahaman yang paling umum. Banyak yang masih bingung, apa sih bedanya tata buku atau bookkeeping dengan akuntansi atau accounting? Gampangnya, ini ibarat operator komputer versus pilot pesawat. Si bookkeeper tugasnya teknis. Mereka adalah operator yang input data, mencatat transaksi sesuai prosedur baku, dan fokus pada sebagian kecil sistem, misalnya mengurus piutang saja. Keahliannya di data entry, dan banyak pekerjaan ini kini sudah diotomasi oleh komputer. Sementara itu, si akuntan adalah pilotnya. Mereka yang mendesain sistem, menganalisis data, dan menafsirkan laporan. Tanggung jawabnya mencakup seluruh sistem akuntansi dan mereka butuh judgement serta keahlian analitis tingkat tinggi. Mereka membaca dashboard, yaitu laporan keuangan, dan mengambil keputusan strategis dengan tanggung jawab penuh atas hasil akhirnya. Jadi, hubungan kerjanya, si pemegang buku dibimbing dan dinilai oleh akuntan, sementara akuntan memimpin dan membimbing mereka. Catatan penting, di awal karir, seorang akuntan mungkin masih melakukan pekerjaan tata buku, tapi mereka harus punya pengetahuan konseptual yang jauh lebih tinggi. Nah, setelah kita pahami semua elemen dan pelakunya, sekarang saatnya kita lihat peranan besar akuntansi ini dalam membentuk masyarakat dan keputusan di dalamnya. Seperti apa dampaknya? Mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu spesialisasi akuntansi, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Gampangnya, akuntansi itu cermin masa lalu dan lampu untuk masa depan. Dia menunjukkan sejarah transaksi kita, sekaligus menerangi jalan untuk strategi ke depan. Misal nih, tahun lalu penjualan kita sebesar 100 juta. Tahun ini naik jadi 120 juta. Wah, bagus dong, naik 20%. Tapi jangan senang dulu, coba kita lihat biayanya. Tahun lalu biaya 70 juta, tahun ini melonjak ke angka 95 juta. Oke, penjualan naik 20%, tapi biaya meledak 35,7%. Akibatnya, laba tahun lalu 30 juta, sekarang malah turun ke posisi 25 juta. Padahal penjualan naik loh. Inilah gunanya akuntansi untuk perencanaan. Dari angka-angka ini, kita bisa identifikasi polanya. Ada masalah efisiensi. Kita bisa deteksi faktornya, bikin proyeksi yang lebih realistis, dan tentukan strategi yang tepat. Jadi, data historis ini bukan sekedar arsip, tapi bahan bakar untuk membuat keputusan yang lebih cerdas besok. Mau tahu bagaimana kita mengendalikan operasional agar target dan realisasi nggak melenceng jauh? Yuk, kita intip. Kalau tadi kita bicara perencanaan, sekarang waktunya kontrol. Bayangkan akuntansi itu seperti dashboard mobil atau speedometer management. Dia menunjukkan lo lagi di jalur yang bener nggak nih? Setiap hari, akuntansi jawab 3 pertanyaan kritis buat kelancaran operasi. Pertama, berapa utang yang harus dibayar? Misalnya totalnya ada di angka 50 juta ke supplier A, B, dan C. Kedua, kapan jatuh temponya? Supplier A tanggal 15, B tanggal 20, C tanggal 31 Maret. Ketiga, bayarnya ke siapa? Lengkap dengan nama, nomor rekening, dan alamatnya. Tanpa data ini, bisnis bisa kacau balau. Nah, untuk kontrol yang lebih strategis, kita bandingkan anggaran dengan realisasi. Target pendapatan kita 500 juta, ternyata realisasinya cuma 450 juta. Ada selisih minus 50 juta. Itu alarm buat kita analisis penyebabnya. Biaya gaji sesuai target, tepat 100 juta. Tapi lihat, biaya operasional membengkak. Anggaran 80 juta, realisasi membengkak ke angka 95 juta. Ini harus kita investigasi. Prinsipnya sederhana. Anggaran itu nggak ada artinya kalau nggak pernah dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Kontrol yang ketat inilah yang bikin keputusan investor dan kreditur jadi lebih percaya.
Speaking of which, siapa saja sih yang pakai data akuntansi buat ambil keputusan besar? Pemegang saham, kreditur, pemerintah. Semua andalkan data akuntansi. Bener banget. Akuntansi adalah fondasi dari hampir semua keputusan ekonomi penting. Siapa aja yang bergantung padanya? Yang pertama, tentu saja pemilik atau pemegang saham. Pertanyaan mereka sederhana. Apakah investasi saya menguntungkan? Mereka lihat profitabilitas dan status keuangan. Dari situ, mereka putuskan tambah investasi, hold, atau jual sahamnya. Kedua, calon investor. Mereka mau tahu, layak nggak beli saham perusahaan ini? Mereka akan pelajari laporan keuangan dan tren laba kita bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan invest atau cari perusahaan lain. Ketiga, kreditur dan supplier. Mereka paling takut rugi. Pertanyaannya, aman nggak kasih kredit atau barang ke perusahaan ini? Mereka akan selidiki likuiditas, rasio utang, dan arus kas kita. Kalau sehat, kredit disetujui. Kalau ragu, ditolak. Contoh nyata, Bank BCA bisa saja menolak kredit PTX karena rasio utangnya dianggap terlalu tinggi. Keempat, pemerintah. Mereka butuh data untuk menetapkan pajak. Berapa pajak yang harus dibayar? Mereka lihat laba kena pajak, omset, dan aset kita. Keputusannya bisa berupa penetapan pajak, pemberian insentif, atau malah memulai audit. Investor legendaris seperti Warren Buffett aja beli saham Apple setelah melihat labanya yang konsisten naik dari laporan keuangan. Jadi, semua keputusan besar itu berawal dari data akuntansi yang akurat. Tapi, data akuntansi ini nggak bisa dicatat sembarangan. Ada aturan mainnya. Ini konsep paling fundamental yang harus dipahami sejak awal. Konsep kesatuan usaha atau business entity. Prinsip intinya, perusahaan dianggap sebagai entitas atau kesatuan yang berdiri sendiri, terpisah sama sekali dari pemiliknya. Jadi, dompet perusahaan bukan dompet pribadi Pak Bos. Cakupannya luas banget. Bisa badan usaha seperti PT atau CV, unit pemerintahan seperti Pemda atau rumah sakit, sampai lembaga sosial seperti masjid atau klub sepak bola. Semua itu adalah entitas akuntansi yang mandiri. Implikasinya gimana dalam praktek? Ini yang benar. Uang pribadi pemilik yang disetor ke perusahaan dicatat sebagai setoran modal. Sebaliknya, uang perusahaan yang diambil buat keperluan pribadi dicatat sebagai prive. Yang salah itu kalau uang pribadi dan uang perusahaan dicampur aduk atau beli barang pribadi pakai kas perusahaan tanpa dicatat. Itu resep bangkrut. Entitas ini punya hak sendiri, bisa melakukan transaksi, memiliki harta, dan melakukan tindakan hukum. Objek akuntansinya adalah transaksi, yaitu setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan entitas tersebut. Nah, kalau perusahaan udah dianggap sebagai entitas yang terpisah, pertanyaan berikutnya, berapa nilai yang harus kita catat untuk setiap transaksi itu? Pakai harga beli, harga pasaran, atau taksiran kita? Nah, ini dia jawabannya. Dalam akuntansi, kita pakai prinsip biaya historis atau historical cost. Artinya, aset dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi terjadi. Kenapa nggak pakai harga pasaran yang naik turun? Ada 3 alasan kuat. Pertama, objektivitas. Harga transaksi itu berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan yang paling penting, ada bukti transaksinya seperti invoice atau kwitansi. Ini jauh lebih bisa diverifikasi dan objektif dibanding taksiran. Kedua, stabilitas. Bayangkan kalau kita selalu menyesuaikan nilai aset dengan harga pasaran. Laporan keuangan jadi goncang, tidak stabil dan sulit dipercaya. Investor akan bingung. Ketiga, untuk menghindari manipulasi. Kalau pakai harga taksiran atau penawaran, itu sangat mudah dimanipulasi oleh manajemen. Mereka bisa main-main dengan nilai aset untuk mempercantik laporan. Jadi, kesimpulannya, harga yang disepakati pada saat transaksi itu terjadi adalah satu-satunya harga yang cukup objektif dan dapat diandalkan untuk dicatat dalam akuntansi.
Tapi catat berdasarkan harga beli saja nggak cukup. Kita juga harus memutuskan kapan tepatnya transaksi itu kita akui. Saat bayar, saat barang datang, atau saat ada kontrak. Kapan transaksi dicatat? Ini pertanyaan krusial. Misal kita beli mobil, kapan kita catat transaksinya? Saat inden, saat bayar uang muka, saat mobilnya sampai, atau saat pelunasan? Nah, untuk menjawab ini, ada 2 dasar pencatatan. Pertama, dasar tunai atau cash basis. Transaksi diakui hanya saat uang benar-benar masuk atau keluar. Fokusnya cuma pada arus kas. Ini cocok untuk perusahaan kecil atau praktek profesional seperti dokter dan pengacara. Kedua, dasar accrual atau accrual basis. Inilah standar yang wajib dipakai perusahaan besar menurut PABU. Transaksi diakui pada saat transaksi itu terjadi, terlepas dari uangnya sudah diterima atau dibayar atau belum. Fokusnya pada substansi ekonomi. Kenapa accrual basis lebih baik? Karena dia memberikan informasi yang lebih lengkap. Dia nggak cuma kasih tahu transaksi masa lalu, tapi juga menggambarkan kewajiban pembayaran di masa depan dan potensi penerimaan kas mendatang. Informasi seperti inilah yang paling berguna untuk pengambilan keputusan oleh semua stakeholder. Jadi accrual basis itu seperti laporan cuaca yang lengkap, bukan sekadar laporan hujan kemarin. Tapi untuk menyusun laporan itu, ada satu asumsi besar yang mendasarinya, bahwa perusahaan ini akan tetap jalan terus. Going concern. Asumsi perusahaan nggak bangkrut besok. Betul, ini disebut konsep kelangsungan usaha atau going concern. Asumsi dasarnya sederhana. Kita anggap perusahaan ini akan berlangsung terus di masa depan dan bisa melakukan transaksi normal. Perusahaan nggak akan bangkrut besok pagi. Asumsi ini punya implikasi besar pada laporan keuangan. Dalam kondisi normal, going concern, aset kita catat dengan historical cost tadi. Misal, mesin produksi kita catat senilai 100 juta sesuai harga beli. Lalu kita hitung penyusutannya untuk 5-10 tahun ke depan. Utang jangka panjang juga nggak perlu dilunasi segera. Tapi, bayangkan jika perusahaan dalam kondisi likuidasi alias mau bangkrut. Segalanya berubah. Aset harus dicatat dengan nilai realisasi, yaitu harga jual cepatnya. Mesin yang harganya 100 juta tadi mungkin cuma laku 30 juta di pasar bekas. Semua utang juga harus segera dilunasi. Jika kondisi ini terjadi, dasar penyusunan laporannya wajib diungkapkan. Perbedaannya jelas. Gedung kantor dengan going concern dicatat 1 miliar rupiah, harga beli. Tapi dalam likuidasi mungkin cuma 600 juta rupiah, harga jual cepat. Going concern ini adalah pondasi yang memungkinkan kita menggunakan prinsip-prinsip akuntansi normal. Dan dari semua prinsip itu, ada satu hukum yang paling saklek dan selalu berlaku, seperti hukum kekekalan energi di fisika. Inilah dia, persamaan akuntansi. Ini adalah prinsip keseimbangan mutlak di dunia bisnis. Konsep dasarnya, kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang kita sebut aktiva, harus selalu sama dengan hak atau sumber dari kekayaan tersebut, yaitu ekuitas. Analogi simpelnya, seperti di fisika, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Di akuntansi, total aset harus sama dengan total sumber aset. Rumus dasarnya, aktiva sama dengan ekuitas. Jadi kalau sebuah perusahaan punya aktiva senilai 1 juta rupiah, maka ekuitas atau hak milik atas aktiva itu juga harus persis 1 juta rupiah. Ini prinsip fundamental. Setiap transaksi, dari yang sederhana sampai yang super kompleks, harus mempengaruhi persamaan ini. Kalau suatu kejadian gak mempengaruhi aktiva, utang atau ekuitas, berarti itu bukan transaksi akuntansi. Nah, ekuitas ini sebenarnya bisa kita urai lagi menjadi 2 komponen utama. Persamaannya kita kembangkan jadi aktiva sama dengan utang tambah modal. Mari kita bedah. Aktiva adalah kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Contohnya kas di bank, tanah, bangunan, kendaraan, sampai piutang.
Utang adalah hak milik kreditur atas aktiva perusahaan. Ini kewajiban yang suatu saat harus kita bayar. Modal atau ekuitas adalah hak milik pemilik. Ini adalah sisa setelah semua utang dikurangi dari aktiva. Perhatikan urutan prioritasnya. Utang ditempatkan sebelum ekuitas. Kenapa? Karena hak kreditur untuk dibayar lebih didahulukan daripada hak pemilik. Itu aturan mainnya. Contoh numeriknya gini, misal total aktiva 10 juta. Ternyata 3 jutanya berasal dari utang. Berarti hak pemilik atau modalnya adalah sisanya, yaitu 7 juta. Lihat, persamaannya tetap seimbang. 10 juta sama dengan 3 juta tambah 7 juta. Sempurna. Persamaan ini bisa kita bolak-balik untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aktiva minus utang sama dengan ekuitas. Ya, persamaan standar aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas bisa kita ubah bentuknya. Kita pindah ruas jadinya aktiva minus utang sama dengan ekuitas. Apa makna filosofisnya? Ini menunjukkan bahwa ekuitas sebenarnya adalah aktiva neto atau net assets. Ekuitas adalah hak sisa pemilik setelah semua utang dilunasi. Bayangkan perusahaan dilikuidasi, semua aktiva dijual, terkumpul uang 100 juta rupiah. Utang yang harus dibayar ke kreditur ada 40 juta rupiah. Berapa hak pemilik? Ekuitas sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah, sama dengan 60 juta rupiah. Kesimpulannya, pemilik baru akan mendapat 60 juta rupiah itu setelah semua kreditur dibayar lunas. Makanya disebut hak sisa. Prioritasnya jelas, kreditur dulu, baru pemilik. Mirip seperti warisan, utang almarhum dibayar dulu, sisanya baru dibagi ke ahli waris. Sekarang, teori sudah cukup. Mari kita lihat bagaimana hukum kekekalan akuntansi ini bekerja dalam kehidupan nyata melalui kisah bisnis seorang bapak. Mari kita masuk ke studi kasus. Usaha angkutan Hudowo. Pemiliknya Pak Hudowo, usahanya jasa transportasi. Kita akan amati transaksi pertamanya selama bulan Oktober. Tujuannya, kita bisa melihat langsung bagaimana setiap transaksi mempengaruhi persamaan akuntansi, aktiva, utang, dan modal. Kita akan ikuti perjalanan 7 transaksi utama, mulai dari setoran modal, beli aset, beli kredit, bayar utang, dapat pendapatan, keluarkan biaya, sampai pemilik ambil uang untuk keperluan pribadi. Setiap langkah akan kita ukur dengan kacamata aktiva sama dengan utang ditambah modal. Siap? Ayo kita mulai dari nol. Setoran modal 8 juta rupiah. Ini transaksi A, setoran modal awal. Pak Hudowo mengambil tabungan pribadinya sebesar 8 juta rupiah untuk dijadikan modal usahanya. Disinilah konsep business entity langsung berlaku. Uang pribadi Pak Hudowo itu bukan uang perusahaan. Saat dia pindahkan ke perusahaan, itu menjadi setoran modal. Analisis transaksinya, aktiva perusahaan bertambah berupa kas sebesar 8 juta rupiah. Di sisi lain, ekuitas perusahaan juga bertambah, yaitu modal Hudowo sebesar 8 juta rupiah. Persamaannya langsung seimbang. Kas 8 juta rupiah sama dengan modal Hudowo 8 juta rupiah. Harta rumah tangga Pak Hudowo nggak dicatat di sini. Perusahaannya adalah entitas yang berdiri sendiri. Status awalnya jelas. Perusahaan punya kas 8 juta rupiah dan pemilik punya klaim atas perusahaan itu sebesar 8 juta rupiah. Sekarang, perusahaan punya uang tunai. Uang itu mau dipakai buat apa? Transaksi B, pembelian kendaraan. Pak Hudowo beli sebuah kendaraan buat angkutan. Harganya 5 juta rupiah, dibayar tunai. Apa yang terjadi? Komposisi kekayaan perusahaan berubah. Satu jenis aktiva berkurang, yaitu kas, turun sebesar 5 juta rupiah. Tapi muncul aktiva baru, yaitu alat angkutan, yang nilainya naik 5 juta rupiah. Perhatikan, total aktiva perusahaan tetap sama,
8 juta rupiah. Modal Hudowo juga nggak berubah, tetap 8 juta rupiah. Ini disebut substitusi aset. Bentuk kekayaan berubah dari uang tunai menjadi kendaraan, tapi total nilai kekayaan dan hak pemilik atasnya tetap sama. Persamaan akuntansinya tetap balance. Sekarang perusahaan punya kendaraan buat operasional, tapi kendaraan nggak bisa jalan tanpa bahan bakar. Nah, belinya gimana? Transaksi C, pembelian kredit. Perusahaan beli bensin dan oli senilai Rp385.000, tapi belum bayar. Beli sekarang, bayar nanti. Ini yang namanya transaksi kredit. Analisisnya, aktiva bertambah lagi. Kali ini berupa persediaan bensin dan oli senilai Rp385.000. Tapi, karena belum bayar, muncul kewajiban baru. Utang perusahaan bertambah, yaitu utang usaha sebesar Rp385.000. Sekarang lihat persamaannya. Total aktiva bertambah jadi Rp8.385.000 dari kas, alat angkutan, dan bensin dan oli. Di sisi kanan, ekuitas sekarang terdiri dari utang usaha Rp385.000 ditambah modal Hudowo Rp8 juta. Totalnya juga Rp8.385.000. Seimbang. Utang ini tentu saja harus dibayar. Bagaimana kalau dibayar sebagian? Transaksi D, pembayaran utang. Selama bulan itu, perusahaan bayar sebagian utangnya sebesar Rp250.000. Transaksi ini mengurangi dua hal sekaligus. Aktiva berkurang karena kas keluar Rp250.000. Bersamaan itu, kewajiban juga berkurang. Utang usaha turun Rp250.000. Hasilnya, saldo kas sekarang tinggal Rp2.750.000. Sisa utang usaha yang belum dibayar adalah Rp135.000. Dari awal Rp385.000. Total aktiva sekarang Rp8.135.000 dan total ekuitas, utang tambah modal, juga Rp8.135.000. Persamaan tetap terjaga keseimbangannya. Setelah urusan utang, waktunya perusahaan menghasilkan uang. Bisnis angkutan ini mulai beroperasi. Transaksi E, pendapatan sewa angkutan. Inilah tujuan bisnis, menghasilkan uang. UA Hudowo dapat pendapatan sebesar Rp600.000 dari menyewakan angkutannya. Uniknya, penerimaannya campuran, Rp200.000 tunai dan Rp400.000 masih berupa tagihan atau kredit. Jadi, dua aktiva bertambah. Kas naik Rp200.000 dan muncul aktiva baru bernama piutang usaha. Uang yang akan diterima dari pelanggan sebesar Rp400.000. Dari mana sumber pertambahan aktiva ini? Dari kegiatan operasi yang menguntungkan. Karena itu, modal Hudowo juga bertambah sebesar Rp600.000 yang dicatat melalui akun pendapatan. Ingat konsep ini, pendapatan akan menambah modal pemilik. Inilah cara perusahaan menciptakan kekayaan untuk pemiliknya. Total aktiva melonjak jadi Rp8.735.000 dan total ekuitas mengikutinya. Tapi, untuk mendapatkan pendapatan tadi, pasti ada pengorbanan. Apa saja pengorbanan atau biayanya? Kenyataannya, nggak ada pendapatan yang gratis. Untuk dapetin Rp600.000 tadi, Pak Hudowo harus keluar biaya operasional. Ini namanya matching principle atau prinsip penandingan. Laba itu hasil dari pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatan nambah modal, beban pasti ngurangin modal. Simpel kan logikanya? Nah, selama Oktober ini ternyata ada 6 jenis biaya yang keluar. Pertama, bensin dan oli buat kendaraan angkutannya. Kedua, sewa kantor karena butuh tempat buat administrasi. Ketiga, biaya perbaikan kendaraan. Namanya juga kendaraan operasional, pasti ada aja yang perlu dibenerin. Keempat, telepon dan listrik buat kantor. Kelima, biaya administrasi dan lain-lain, macam alat tulis, materai, atau keperluan kecil lainnya. Keenam,
gaji pegawai administrasi yang bantu ngurusin pembukuan. Total semua biaya ini Rp435.000. Angka ini bakal langsung motong modal kita. Berapa sih detailnya masing-masing biaya? Sekarang kita breakdown satu-satu biayanya. Yang paling gede, bensin dan oli, Rp255.000. Ini wajar, karena kendaraan jalan terus, pasti haus bensin. Terus sewa kantor, Rp85.000 sebulan. Nggak mahal, mungkin kantornya masih sederhana. Biaya perbaikan kendaraan Rp25.000, mungkin cuma servis ringan atau ganti oli. Telepon dan listrik Rp30.000, masih terjangkau buat kantor kecil. Biaya administrasi dan lain-lain Rp10.000, ini biaya-biaya kecil yang nggak bisa dihindari. Terakhir, gaji pegawai administrasi Rp30.000, ini honor bulanan buat yang ngurusin pembukuan. Totalnya Rp435.000. Nah, yang unik di sini, kita beli bensin dan oli kan Rp385.000 di transaksi C, tapi yang kepake cuma Rp255.000. Artinya, masih ada sisa bensin dan oli Rp130.000 yang belum dipakai. Ini penting, karena persediaan itu aset, bukan biaya, sampai dia benar-benar dipakai. Kas kita turun Rp435.000 buat bayar semua biaya ini, dan modal juga turun dengan jumlah yang sama. Modal yang tadinya Rp8.600.000, sekarang jadi berapa ya setelah dipotong biaya? Mari kita lihat persamaan akuntansi setelah semua biaya tercatat. Kas kita sekarang tinggal Rp2.515.000, turun dari Rp2.950.000. Alat angkutan masih tetap 5 juta, nggak berubah. Bensin dan oli yang tadinya Rp385.000, sekarang cuma Rp130.000 karena sebagian udah dipakai. Piutang usaha masih Rp400.000, belum ada yang bayar. Total aktiva jadi Rp8.045.000. Di sisi ekuitas, utang usaha masih Rp135.000. Modal Hudowo turun jadi Rp8.165.000. Tunggu, coba kita verifikasi keseimbangannya. Total aktiva Rp8.045.000, tapi total ekuitas kok Rp8.300.000. Ada yang nggak pas nih. Kalau kita hitung ulang dengan teliti, seharusnya modal Hudowo yang benar itu Rp7.910.000, bukan Rp8.165.000. Ini contoh nyata kenapa audit internal itu penting. Kesalahan hitung bisa terjadi, dan persamaan akuntansi adalah alat kita buat deteksi kesalahan itu. Intinya, setelah biaya operasional, modal kita memang turun, tapi untungnya masih ada laba karena pendapatan lebih besar dari biaya. Tapi ceritanya belum selesai, Pak. Hudowo ternyata ambil duit usaha buat keperluan pribadi. Di akhir bulan, Pak Hudowo ngambil uang perusahaan sebesar Rp125.500 buat keperluan pribadinya. Ini namanya prive atau drawing. Hati-hati ya, prive itu bukan beban, bedanya fundamental. Beban itu biaya yang dikeluarkan buat menghasilkan pendapatan, kayak bensin, sewa kantor, atau gaji. Sedangkan prive itu penarikan dana oleh pemilik buat urusan pribadi dia, nggak ada hubungannya sama operasional usaha. Tapi efeknya sama-sama ngurangin modal. Kas kita turun jadi Rp2.389.500. Modal Hudowo juga turun dengan jumlah yang sama, jadi Rp8.039.500. Konsep bisnis entity berlaku di sini. Uang perusahaan beda sama uang pribadi. Kalau pemilik mau ambil duit dari perusahaan, harus dicatat sebagai prive, bukan asal comot aja. Ini penting buat transparansi dan akuntabilitas. Bayangin kalau nggak dicatat, nanti dikira kas perusahaan hilang atau ada penyelewengan. Dengan pencatatan prive, jelas bahwa uang itu diambil pemilik dengan sepengetahuan sistem pembukuan. Total aktiva sekarang Rp7.919.500. Total ekuitas Rp8.174.500. Masih ada inkonsistensi dari perhitungan sebelumnya ya. Ini perlu koreksi. Tapi prinsipnya udah jelas. Prive mengurangi modal, tapi bukan beban operasional. Setelah semua transaksi ini, gimana sih hasil akhirnya? Yuk kita rangkum perjalanan UA Hudowo selama Oktober. Dimulai dari setoran modal 8 juta, terus beli kendaraan 5 juta yang nggak ngubah total modal. Beli bensin kredit juga nggak ngaruh ke modal. Bayar utang sama aja,
modal tetap. Baru pas dapat pendapatan 600.000, modal naik jadi 8.600.000. Terus turun lagi pas kena biaya operasional 435.000, jadi 8.165.000. Terakhir, dikurangin previous 125.500. Modal akhir jadi 8.039.500. Kalau kita hitung laba operasionalnya, pendapatan 600.000 dikurangi beban 435.000, hasilnya 165.000 rupiah. Ini laba bersih bulan Oktober. Pertambahan modal bersihnya gimana? Modal awal 8 juta, ditambah laba 165.000, dikurangi previous 125.500. Jadinya modal akhir 8.039.500 rupiah. Artinya modal bertambah 39.500 rupiah dalam sebulan. Meskipun gak banyak, tapi ini pertanda bagus. Perusahaan menguntungkan, ada laba, dan yang paling penting, persamaan akuntansi selalu seimbang di setiap transaksi. Dari 7 transaksi yang terjadi, gak ada satupun yang bikin persamaan kita jadi berantakan. Ini bukti kalau sistem akuntansi itu logis, terukur, dan bisa dipercaya. Dari kasus sederhana ini, apa sih kesimpulan besarnya? Sampai di sini, kita udah ngelewatin perjalanan panjang. Dari pertanyaan siapa yang kasih tahu kalau perusahaan bangkrut, sampai bukti nyata gimana persamaan akuntansi kerja di lapangan. Pertama, akuntansi itu benar-benar bahasa bisnis universal. Dia menghubungkan perusahaan dengan dunia luar, dibutuhkan semua pihak, dari manajemen sampai investor. Kedua, profesi akuntan itu setara dengan dokter dan pengacara. Sama-sama butuh pendidikan khusus, terikat kode etik, dan tanggung jawabnya besar. Ada 11 lebih bidang spesialisasi, dari akuntansi keuangan, auditing, sampai akuntansi sosial. Ketiga, konsep dasar itu fondasi yang gak boleh goyah. Business entity, historical cost, accrual basis, going concern, semuanya punya alasan logis kenapa harus diterapkan. Keempat, persamaan akuntansi itu hukum universal. Aktiva sama dengan utang plus modal, selalu seimbang, nggak peduli transaksinya serumit apapun. Kelima, praktik nyata kasus UA Hudowo membuktikan kalau teori itu bisa diterapkan. Setiap angka punya jejak, setiap transaksi punya logika, dan semuanya terkoneksi dalam satu sistem yang rapi. Pesan terakhir dari saya, setiap keputusan bisnis yang cerdas itu dimulai dari data akuntansi yang akurat. Tanpa akuntansi, bisnis itu kayak jalan dalam kegelapan. Kamu nggak tahu untung atau rugi, nggak tahu posisi keuangan, dan nggak bisa bikin strategi yang tepat. Jadi, keep learning, keep growing, dan jadikan akuntansi sebagai senjata utama kamu di dunia bisnis.